Jadi itulah peran Khidir. Tapi jangan mengira bahwasannya kehadirannya adalah hanya untuk urusan personal, menyaruh jadi pengemis, menyaruh jadi ini, membantu orang. Terjadi, tapi gak sebatas itu. Dan bukan berarti beliau nganggur. Beliau bekerja sebagai tangan Tuhan. Dan kalau kita memahami Al-Kahfi dan polanya, sebagaimana juga pandangan yang setiap sahabat beliau berganti, beliau adalah sosok yang dikenal. Bukan hanya gak dikenal, sosok yang hadir secara zahir. Cuman orang tidak mengenalnya. Allah contohkan seperti apa? Seperti Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya sendiri gak kenal bahwasanya itu adalah Yusuf. Kalau tidak mau beliau ungkap. Tapi rumit untuk mengenal. Ada rahasia Allah. Sosok yang gak sangka. Mungkin aja sosok yang tidak dikenal. Atau sosok yang antum benci. Wal'iyadzubillah. Jangan sampai, mudah-mudahan enggak berperan. Dan dari Al-Kahfi punya peranan. Yang mana juga berhubungan bukan hanya dengan, tapi dalam juga kepada decision maker, orang-orang yang membuat keputusan. Kalau beliau ingin membantu dan menginspirasi beliau. Di antaranya satu contoh menarik, ini saya lihat menarik. Riwayat ini ada di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Dalam jilid 2 di abad ke-144 Hijriah, yang menguasai pemerintahan Islam saat itu adalah Al-Mansur, dikenal dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Dia adalah Khalifah Abbasiyah kedua, bertepatan dengan tahun 700-an Masehi lah, sebelum 800 Masehi, tahun 144 Hijriah. Dan orangnya zalim. Dia kalau malam suka keluar. Dan riwayat ini dikisahkan di Darun Nadwah namanya. Tanpa ingin diketahui orang. Dia jalan-jalan. Satu malam, dia mendengar ada satu dari rakyat jelata berdoa. Berdoa dengan suara yang agak keras. Sehingga si Khalifah Al-Mansur ini mendengarnya. Apa katanya? Allahumma inna nashku ilaika zuhur al-baghi wal-fasad fil ard wa ma yahulu bainal haqqi wa ahlihi minal zulm. Ya Allah, sesungguhnya kami mengeluh kepadamu ya Allah dari terangkatnya, dari nampaknya kezaliman dan kerusakan di bumi, dan juga dengan apa yang merintangi antara yang hak dan para ahli haknya, antara yang hak dan mereka yang berhak, atas kezaliman yang menimpa mereka. Kaget dia dengar itu. Famala al-Mansur masami'ah thumma istad'ah, dipanggil akhirnya. Faqala lahu ma alladhi sami'tuhu mink, apa yang barusan aku dengar darimu ini? Dia berkata, qala in amantani ala nafsi nabba'tuka bil umuri min asliha. Kalau engkau bilang aku aman, engkau mau menjamin keamananku, jangan sampai aku jujur, aku ungkap kenapa, tapi aku mau dihukum mati, dibunuh, aku akan kasih tahu engkau apa masalahnya. Apa katanya Al-Mansur? Anta amin ala nafsik. Dia janji, saya jamin, saya tidak akan menghukum kamu. Maksudnya dia asal jujur. Dengan jujur dia katakan, anta alladhi dakhalahu at-tama' hatta hala bainahu wa bainal haqq. Engkau telah terasuki rasa tamak sehingga engkau menjadi apa? Yang merintangi kebenaran, hak, dan dari orang-orang yang berhak. Wa husul ma fil ardi min al-baghi wal fasad, dan terjadinya kerusakan di negara. Fa inna Allah subhanahu istar'aka umur al-muslimin faghfaltaha. Allah telah berikan kepadamu tanggung jawab urusan kaum muslimin dan engkau lalaikan begitu saja. Wa ja'alta bainaka wa bainahum hijaban wa husunan min al-hasri wal ajr wa abwaban min al-hadid
وحجب معهم السلاح واتخذت وزراء ظلمة وأعوانا فجرة إن أحسنت لا يعينوك وإن أسأت لا يردوك وقومتهم على ظلم الناس ولم تأمرهم بإعانة المظلوم والجائع والعاري فصاروا شركاؤك في سلطانك. الله. Engkau telah merintangi hak. Engkau telah membuat benteng istana dengan berbenteng dan para penjaga dengan segala senjata mereka. Engkau mengangkat menteri-menteri yang zalim dan juga pejabat-pejabat yang fajarah, yang tidak beragama, dan tidak juga menolong orang-orang yang teraniaya, menolong orang-orang yang mazlum. Jika engkau berbuat baik, mereka tidak membantumu. Dan juga engkau berbuat jahat, menghukumi, juga dia tidak akan memuliakanmu. Mereka berlaku seenaknya, mereka berkorupsi. Karena tahu engkau korupsi, engkau tidak menjalani. Engkau tidak menjaga agama. Mereka berkorupsi karena engkau juga korupsi akan hak Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Kata fakhtazanul amwal, lalu mereka menumpukkan harta. Wa halu dunal mutadhallim wa dunaka famtala'at biladallahi fasadan wa bughyan wa zulma. Dan jadi harta-harta itu tertumpuk, tidak sampai ke orang-orang yang perlu, dan jika tidak menolong, famtala'at biladallah, sehingga terjadilah banyak kerusakan di bumi Allah. Fama baqa'ul Islam wa ahlahu ala hadha. Maka bagaimana Islam bisa terjaga kalau engkau seperti ini? Untuk apa harta itu engkau kumpulkan? Jika itu adalah untuk anak-anakmu, innaka tajma'u li waladi wuldik faqad araka Allah Ta'ala at-tiflu as-saghir yakhruju min batni ummihi la malun lahu fayu'ti. Untuk anak-anakmu, Allah telah memperlihatkan kepadamu bahwasanya anak-anak lahir dan rezekinya sudah ada padanya. Atau itu untuk wa in qulta ajma'uha litashyid sultani, atau itu untuk mengukuhkan kerajaanku, kesultananku, faqad arakallahu al-qadir ibaran fil ladzina taqaddamu ma aghna ma jama'u minal amwal. Allah telah memperlihatkan kepadamu bagaimana orang-orang yang terdahulu, bagaimana penguasa-penguasa yang telah menimbun harta, apa yang terjadi terhadap mereka, bala seperti apa yang telah menimpa mereka. Tidak mereka menikmati, dan juga ujung-ujungnya juga kehancuran di kuburan sendiri, tak membawa apapun. Wa in qulta ajma'hu li ghaya ahsan min al-ghaya allati ana fiha فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلا العمل الصالح. Kalau untuk sesuatu juga, supaya untuk harapan-harapan nanti, untuk apa investasi yang luar biasa besar negara, maka sesungguhnya investasi, ya tiada investasi yang lebih baik daripada amal yang soleh. Terus kata dia, ya hadza, hal tu'aqibu man asaka illa bil qatl. Apakah engkau tidak memberi hukuman kepada orang yang melanggar aturanmu kecuali dengan pembunuhan? Maka bagaimana, fa kaifa tasna'u billah alladzi la yu'aqibu illa bi alimil adzab. Maka bagaimana kok berani engkau melanggar aturan Allah, padahal engkau tahu azab yang engkau siapkan untuk dirimu itu akanlah sangat pedih. Kemudian dia menceritakan apa katanya dalam kisah yang sama. Qad kuntu usafiru biladis Sin. Aku telah pergi ke negeri Cina. Bayangin, ini tahun 700-an dan peristiwa terjadi di Baghdad terhadap seorang penguasa yang namanya Al-Mansur. Ini dikenal dalam sejarah, sosok Al-Mansur ini dikenal ulet, politikus, dan juga super pelit. Dan terjadi banyak kezaliman di masanya. Kata dia, saya pergi ke negeri Cina. Dan di sana ada seorang raja. Satu hari dia duduk bersama menterinya.
Dan dia menangis terseduh-seduh. Sampai para menteri itu bertanya, wahai raja, gerangan apa yang terjadi padamu? Apa engkau sedih karena kehilangan pendengaranmu? Tidak, katanya tidak. Aku sedih karena aku gak bisa mendengar lagi rakyatku jika ada yang ingin meminta tolong kepadaku atau ada yang terzalimi. Kata Khidir, ini adalah seorang raja musyrik yang tak mengenal Allah, sementara engkau bersaksi akan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Ini seorang raja yang musyrik, tapi ada ra'fah untuk rakyatnya. Ada rasa ibak, ada rasa kepekaan sosial sehingga dia seperti itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia perintahkan kepada rakyatnya, karena dia tidak bisa mendengar, kalau jika ada yang terzalimi maka hendaknya dia memakai baju merah. Jangan pakai warna lain kecuali warna merah. Agar ketika dia jalan di hari-hari, dia bisa mengetahui kalau ada yang pakai baju merah berarti itu orang sedang terzalimi dan ingin mengadu. Sehingga dia bisa menolongnya. Sampai tiada yang pakai baju merah saat itu. Untuk merata. Menjadi jarang karena dia ingin menolong secara langsung. Dan para menterinya, para serdadunya, para pejabatnya disiapkan olehnya untuk menolong rakyat dan dijadikan contoh oleh. Di akhirnya, engkau, kata Khidir, itu di Cina, kata. Engkau, apa yang engkau lakukan? Mestinya engkau kumpulkan al-ulama al-a'lam, orang-orang alim yang beramal, agar mereka bisa menolongmu, bisa membantumu. Kata dia, farru minni. Mereka telah kabur dariku. Para ulama-ulama ini telah kabur dari aku. Makhafah. Itu adalah karena mereka takut akan penyelewenganmu. Takut akan tangan besimu. Makhafah an tahmilahum ala dhahr min tariqatik. Takut akan cara-caramu, takut akan kekejamanmu. Lakin iftahil bab, kata dia, wasahilil hijab, bukalah pintu, permudahlah hijab, maksudnya tirai, benteng yang engkau buat itu permudah agar semua. Wa khudhi syai' mimma halla wa tab, dan ambillah dari sesuatu yang halal dan tayyib dan baik. Wantasifil madlum, dan bantulah yang teraniaya. Wa ana dhamin amman haraba minka an ya'uda ilaik fayu'awinuka ala amrik. Jika engkau melakukan itu, aku akan menjamin bahwasanya yang kabur-kabur darimu itu akan kembali dan ingin yang baik-baik akan ingin menolongmu. Terus dia terharu. Subhanallah, gak berani menghukum. Kaget dengan bahasa yang luar biasa, bukan orang sembarangan bahasanya. Dan juga bahkan menyebutkan mancanegara, bahkan menyebutkan perjalanannya dan pengalamannya, apa yang dia lihat di negeri Cina. Faqala al-Mansur, Allahumma waffiqni li'an a'mala bima qala hadzal rajul. Ya Allah, berikanlah aku taufik agar aku bisa beramal seperti apa yang dikatakan orang ini. Tsumma hadhara al-muadzdhinun wa aqamus shalah. Itu saat sebelum masuk salat subuh, azan subuh masuk, dia masuk masjid. Falamma faragha min salatihi qala alayya birajul, panggil itu sosok tadi. Fatalabu falam yajidu lahu atharan. Tiada jejaknya, tiada bekasnya, tidak kelihatan. Lalu didengarlah bahwasanya innahul Khidir alaihissalam. Saat menasihati Al-Mansur. Ini salah satu contoh riwayat yang tidak mengherankan. Karena di Ashabul Kahfi dia adalah penasihat penguasa. Karena di Dzulqarnain dia adalah penguasa. Karena bersama Musa dia adalah penguasa. Karena di kisah kedua sebagai Elia atau Ilyas, dia menasihati sang penguasa yaitu Akhab. Dalam Cina ada tokoh namanya Lao Tse, gak tahu panggilannya gimana, Lao. Kadang ditulis pakai TS, kadang pakai TZE atau U. Kalau kita lihat di internet dibilang great philosopher atau sang guru itu artinya. Dan kalau melihat perkataan-perkataannya dan kalimat-kalimatnya, wallahu a'lam siapakah dia sebenarnya.
Tapi jangan heran kalau sosok Khidir juga berperan di banyak bangsa dan negara. Dapatkan satu kata pasti akan siapa dia, lahir siapa, keturunannya siapa. Apakah dia adalah sosok Nabi, Rasul, Wali, atau bahkan malaikat?